New Honda Accord e-HV atau versi hybrid ini akhirnya menemani lini hibrida dari Honda setelah CR-V Hybrid meluncur beberapa waktu lalu. Sebenarnya modelnya tuh persis banget yang kemarin dipamerin. Cuma yang untuk dipasarkan di Indonesia, dia datang dengan kelengkapan RS seperti ini ya. Jadi ada beberapa body kit di samping, terus di bagian depannya sini, sehingga membuat si Accord baru ini tampak lebih sporty. Oh ya, kalau kita bicara Accord, itu dari perjalanannya dari tahun ke tahun kan identik dengan sedan yang mewah, elegan ya. Tapi untuk generasi ke-11-nya ini, dia jauh lebih sporty teman-teman. Oke, untuk depannya nih, dia sekarang total baru banget, jelas banget. Nah, kita ke bawah ya. Nah, di bagian sini tentu saja ada logo RS-nya. Dan di depannya ini ada logo Honda yang gede banget dan dia ada rona warna biru. Nah, artinya dia adalah salah satu lini elektrifikasi, dalam hal ini hybrid di produk Honda. Makanya dia juga e-HV ya, Hybrid Electric Vehicle. Nah, dia seperti ini, lampu depannya lebih pipis, semuanya sudah LED. Dan kalau kita lebih detail lagi, itu di bagian dalamnya ada satu proyektor, dan dia diapit oleh bagian dari multi reflektornya ya. Dan dia juga bisa berfungsi semacam fitur kalau fungsi lampu jauhnya tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan di jalan. Nanti kalau kita kesempatan untuk mencoba, kita akan praktikkan secara langsung. Di bagian bawah, dia ada housing dari air fan-nya. Ini berfungsi ya, jadi dia mengalirkan udara hingga tembus di bagian roda depannya. Dia aksennya warna silver seperti ini. Dan di atas logonya juga ada kamera. Ini sebagai salah satu fungsi fitur dari kamera 360-nya yang melengkapi 4 kamera lainnya di sisi kanan kiri sama di satu di belakang. Nah, overall gimana teman-teman? Apalagi ini warnanya merah. Color hero-nya dia ya, ini cakep banget sih menurut saya. Dari elegan, sekarang tampangnya sporty banget kayak gini. Gimana menurut kalian Accord terbaru ini? Oh ya, tadi lupa jelasin. Kalau varian yang dipasarkan tuh cuma varian RS doang. Jadi kalian akan dapat tampilan yang seperti ini. Dia pakai velg ukuran 18 inci, 5 spoke, dual tone udah tentu saja. Dan tadi ya, paket aksesorisnya itu dia ada side skirt dari depan ya, dari depan sampai belakang dengan warna yang kontras. Kalau kalian belinya warna selain hitam, warnanya ada 3 tadi ya, merah, color hero-nya hitam sama warna putih. Nah, di bagian spion juga dia warnanya beda ya. Kalau untuk pembelian warna selain hitam, dia warnanya kontras seperti ini. Di bawahnya dia ada satu buah kamera, itu untuk fitur kamera 360 derajatnya. Yang baru lagi di setiap door handle itu di baliknya dia ada semacam ambient light ya, sama di bagian bawah. Jadi kalau kalian malam misalnya diparkir di tempat yang gelap atau minim cahaya, kalian masih bisa akses mobilnya dengan gampang gitu. Di belakang juga ada nih. Nah, ini profil keseluruhan dari samping dia desainnya ala-ala fastback gitu ya. Jadi ada masih kacanya di pilar D ini. Terus ada garis chrome memanjang dari depan sampai ke bagian belakangnya. Jadi hanya di bagian atasnya, tidak berlebihan, tapi tetap bisa ngasih kesan mewah di sedan yang satu ini. Ya, ini bagian buritan dari si Honda Accord terbaru ya. Nah, kalian bisa lihat tadi depannya udah sporty banget, belakangnya pun juga nggak kalah sporty. Kita lihat ya dari lampunya, ini kalau nyala sebenarnya cakep banget teman-teman ya. Ini memanjang gini, lampu malamnya, lampu sennya ya. Dia juga udah pakai yang model sekuensial ya. Nggak cuma belakang, di depannya juga modelnya seperti itu. Pokoknya total ini semua sudah pakai lampu LED ya. Jadi dia kalau nyala lebih cantik, lebih cakep lagi. Di belakangnya nih Honda logonya ada rona birunya ya. Tadi ya, ini hybrid dia. Plus logo RS. Paket aksesori yang bikin dia jadi sporty.
Plus di sini juga ada bagian ductile warna hitam. Dan kita lihat coba bagasinya ya. Pembukanya juga udah elektris. Di sini ada kamera buat kamera belakang. Nah, ini bagasinya teman-teman. Dia data spesifikasi sih kapasitasnya 568 liter. Dan kalian bisa ngelipat konfigurasi tempat duduk belakang itu sampai rata ke depan. Jadi kalau kalian mau masukin barang yang lebih panjang gitu ya, ini bisa banget. Konfigurasinya tuh kalau dilihat dia 40, 20, 40. Jadi bisa terbagi jadi 3. Begitu. Jadi kita lihat dalamnya yuk. Secara umum vibes yang diberikan itu kayak mobil Honda anyar lainnya ya. Kalau teman-teman udah punya Honda HR-V, Honda Civic, Honda CR-V terbaru, nah ini layout dashboardnya tuh mirip banget. Yang paling khas itu adalah aksen dari kisi-kisi AC-nya yang panjang dari bagian konsol tengah sampai ke penumpang ya. Kayak begini nih. Teman-teman yang punya Honda pasti udah familiar gitu. Dan menariknya dia tuh punya banyak ambient light. Nggak cuma di bagian dashboard dan door trim ya, di bagian konsol tengahnya tuh dia ada nih terselip. Jadi semakin mewah dan dia juga ada bagian softpad di dashboard dan door trimnya. Yang lebih menarik lagi dari ambient lightnya tuh dia nggak statis ya, dia tuh dinamis gitu. Jadi selain bisa memancarkan berbagai warna, nah kayak gini contohnya nih, di pintu itu dia bisa memberikan warna tersendiri. Ini juga bisa sekaligus sebagai kayak peringatan gitu ya, pintunya belum kenceng, dia door trimnya warnanya akan beda dengan semua yang ada di bagian dalam. Oke. Satu yang menarik lagi itu adalah bagian head unit. Ini ukurannya gede banget dan dia sudah terintegrasi dengan Google. Jadi ibaratnya itu kayak tablet atau HP kalian taruh sini nih. Jadi ini sudah terhubung dengan konektivitas WiFi. Jadi di sini kalian bisa bahkan download beberapa aplikasi dari Google gitu ya untuk dioperasikan di mobil ini gitu. Tapi tenang, dia tetap ada konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto juga. Di bagian tengahnya Honda menamakan fitur ini nih, kalau kalian lihat di bagian tengah ini itu semacam shortcut. Jadi ada layar lagi. Kalau kalian putar di bagian ini menu itu juga ada beberapa pilihan fungsi shortcut gitu ya. Mostly sih ini untuk pengaturan AC dan profil pengemudi ya, tapi kalian bisa kustomisasi dengan ngaturnya di setelan. Nah, di Honda Accord ini kalian dapat apa aja sih? Nah, di bagian dalamnya itu kalian dapat tray buat wireless charging. Terus ada port USB-C dua-duanya buat menghubungin ke head unit dan buat ngisi daya. Di bagian tengahnya, di sini ada drive mode, pilihan mode berkendara, dan pilihan mode EV-nya. Jadi ada yang auto, ada yang EV mode only gitu ya. Jadi kalian bisa berjalan kayak pakai mobil listrik, motor listriknya aja yang bekerja, tapi nggak bisa sampai terlalu kencang gitu ya. Atau selama baterainya terisi penuh juga, atau terisi dayanya yang cukup. Udah EPB, Electronic Parking Brake. Dan tadi ya, dia ada stitching, jahitan-jahitan warna merah di berbagai bagian interiornya karena dia varian RS tadi ya. Terus pengemudinya, dia selain jok kulit, dia pengaturannya tuh udah elektris ya. Jadi di penumpang ini juga udah elektris, pengemudi juga elektris ya, 8 arah. Bisa naik turun, maju mundur, reclining, dan ada juga lumbar supportnya. Dan di sini kalian bisa menyimpan pengaturan kursi kalian di memory seat yang ada di bagian door trim. Jadi ada 2 memory seat, bisa kalian atur sendiri. Setir dia udah maju mundur dan sudah tilt juga. Jadi lengkap ya, ada teleskopik, ada tilt juga. Semuanya lengkap, ada fitur cruise control adaptif juga karena dia udah pakai Honda Sensing ya. Jadi ada sensor di sini di kaca spion bagian penumpang, itu juga kameranya ada 2 ya tadi karena dia ada fitur 360 derajat, sama buat satu lagi kameranya untuk Honda Sensing di bagian kiri. Oke, selain layar di bagian tengah sini,
panel meternya dia juga udah digital. Ukurannya tuh kalau nggak salah 10,2 inci gitu ya. Dan di bagian sini dia tuh ada head-up display. Dan ini ukurannya lumayan gede teman-teman. Sekitar 11 inci ya. Kalau kalian bisa lihat spesifikasinya di layar. Karena dia gede, dia tuh nggak ada yang kayak head-up display yang konvensional ya, yang pakai gini. Dia langsung diproyeksikan di kaca depan. Jadi selain ukurannya gede, dia tuh informasi yang dimuat juga jadi lebih banyak. Sisanya bagian di tengah sini ada konsol buat nyimpan barang. Ini ukurannya lumayan gede. Dan ini bentuk kuncinya teman-teman. Ada fungsi buat remote engine start. Kalian bisa nyalain mesin dari remote kunci ini ya. Di dalamnya juga ada soket 12 volt. Jadi kalau masih pakai soket konvensional kalian bisa di dalam sini. Di atas, nah ini lampunya udah LED semua. Dia modelnya touch gini ya. Sentuh, tinggal disentuh aja. Di atasnya juga sebagai untuk menyimpan tombol sunroof dan panoramik ya. Jadi di kelasnya ini termasuk yang paling gede. Selain sunroof yang bisa dibuka, dia ada panoramic roof sampai ke penumpang belakang. Jadi ajib banget. Nah, sisanya itu dia spion tengah juga udah auto dimming dan airbagnya tuh banyak ya, ada 8 pilar, 2 di depan dan 2 ditambahan di bagian lutut pengemudi dan penumpang depan. Nah, sebagai sedan flagshipnya Honda, kita mau lihat nih, bagian belakangnya tuh seluas apa sih? Nah, kalau ini tinggi saya tuh 173 cm. Nih, ruang kakinya lumayan ya. Dia masih ada sekitar ya 10 jarian lah ya. Dan ruang kepalanya memang terbatas, tapi ini karena ada panoramic sunroof di mobil ini gitu ya. Jadi di sini ruangnya cukup kemakan ya untuk menyimpan sunroof yang ketika dia terlipat gitu. Tapi kalau kita senderan seperti ini, dia masih ada ruang kepala yang cukup nih gitu. By the way, untuk di bagian belakang dia sama-sama lengkap pakai penumpang belakang tuh dapat headrest. Cuma yang bagian tengah ini dia fix teman-teman. Ya, dia fix. Jadi nggak bisa diatur. Headrest dia dapat. Dan di bagian tengah sini dia ada handrest ya buat 2 penumpang yang di kiri kanan. Sama ada cup holder dan sebuah shortcut tadi ya untuk kalau kalian bawa barang yang lebih panjang gitu ya, tanpa mau ngelipat seluruh kursinya, kalian bisa memanfaatkan akses yang ada di tengah. Seatbelt 3 titik, ada ISOFIX, semuanya lengkap. Airbag juga sampai belakang. Dan penumpang depan tadi saya lupa jelasin kalau dia ada fungsi pengaturan elektris yang bisa kalian akses di bagian sini ya. Jadi kalau penumpang belakang ingin ruang kaki yang lebih, kalian bisa mencet tombol untuk majukan kursinya tanpa harus ke depan lebih dulu. Kelengkapan di bagian belakang selain ada cup holder, tadi juga ada ambient light-nya juga sebenarnya ya. Cuma ini lagi nggak nyala. Dia juga ada sunshade ya. Jadi bisa kalian tutup seperti ini secara manual. Lebih privacy juga. Dan di belakang di sini ada kisi AC yang bisa kalian atur tutup atau buka gitu. Sekaligus 2 buah port Type C buat ngisi daya gawai kalian di belakang sini. Jadi di belakang sini tuh udah lengkap banget. Nah, sekarang kita pindah dulu ya ke unit yang warna hitamnya nih. Gimana? Cakep juga nggak warnanya? Nah, ini kita udah di bagian area engine bay. Di baliknya tuh ada mesin kombinasi mesin bensin dan motor listrik. Secara umum sebenarnya konfigurasi ini mirip banget dengan Honda CR-V Hybrid terbaru gitu ya. Dia pakai mesin Cycle Atkinson 2000 cc yang tenaganya itu ya kita nyontek dulu ya. Tenaganya itu 143 daya kuda pada 6100 rpm dan torsinya tuh 179 Nm di 4500 rpm. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari CR-V Hybrid ya. Kemudian motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga 181,4 daya kuda dengan torsi 335 Nm yang udah dicapai dari posisi diam gitu ya, 0 sampai 2000 rpm. Jadi itu ya memang karakter motor listrik ya, torsinya tuh instan dari bawah. Nah, kalau kedua mesin ini sedang bekerja, dia tuh punya efektivitas keluaran tenaga sampai dengan 204,1 daya kuda.
Jadi secara ukuran performance oke banget lah ya. Dia tenaganya sudah cukup. Nah, dia konfigurasi mesin seperti ini disalurkan ke roda depannya melalui transmisi ECVT atau Electronic Continuous Variable Transmission. Dia layoutnya rapi ya, ada kabel oren gini, ini artinya untuk arus tegangan tinggi karena dia ada motor listrik sama baterai tambahan ya, baterai lithium. Dan seperti sedan flagship lainnya, dia ada penahan hidrolis seperti ini, jadi nggak ada tuas lagi. Kalian kalau tinggal tutup, cukup tinggal tutup seperti ini, begitu.